Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa li man ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awsadi wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa usun ila ruhi musannif muallif kitab Lubabul Hadis Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti As-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhirina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwad, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparing sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine slamet dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak sedherek ingkang minulya jamaah rutin pengajian kitab Lubabul Hadis, mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin kang minulya, halaman 30 bab 15 hadis 9 dan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ta'u sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku salat sapa man arba'a rakaatin ing petang rakaat ba'dal isya'i ing dalem sakwuse salat isya, qabla ayyatakallama
sadurunge yen to omong-omongan sapa man fakaan nama mongko koyok-koyok setuhune man iku adraka gawuk sapa man ing Lailatul Qadri Lailatul Qadar fi Masjidil Harami ing dalem Masjidil Haram. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku salat sapa man ad-duha ing salat sunnah duha sintai asyarata rakaatan kelawan 12 rakaat imanan hale iman wahtisaban lan krana ngarep-ngarep pahalane Gusti Allah kataba mongko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu marang man alfi hasanatin ing 1 juta kebaikan wa maha lan nglebur sapa Allah anhu saking man alfi sayiatin ing 1 juta kejelekan wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu kaduwe man alfi darajatin 1 juta derajat wa bana lan bangun sapa Allah Gusti Allah lahu marang man baitan omah fil jannati ing dalem swarga wa ghafara lan ngapura sapa Allahu Gusti Allah lahu marang man dzunubahu ing pira-pira dosa iman kullaha sekabehane dosa. Para hadirin ingkang minulya niki bab terakhir hadis terakhir dari bab 15 tentang salat tatawwu. Hadis 9 niki barang siapa yang salat 4 rakaat setelah isya sebelum ngomong-ngomong fakaan nama adraka Lailatul Qadri kaya-kayake wong ku mau menggapai Lailatul Qadar fil Masjidil Haram di dalam Masjidil Haram. Hadise jos ya. Salat ba'da isya 4 rakaat oleh Lailatul Qadar. Nah, hadis niki para hadirin niku banyak redaksi. Banyak sekali redaksi dari para ulama hadis, nggih. Salah satunya pahala wong sing salat 4 rakaat sakmarene isya itu oleh Lailatul Qadar. Adraka Lailatul Qadri. Nah, hadis niki banyak riwayat saking sahabat Nabi, juga banyak riwayat dari ulama hadis. Salah satunya redaksi itu yang berbeda tapi isinya hampir sama. Itu riwayat saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu sing wafat tahun 693 Masehi di Makkah. Ini hadis kata para ulama jalur Ibnu Umar ini adalah hadis marfu'. Hadis yang bersambung sanate sampai kanjeng Nabi. Wonten malih ten kitab Al-Mujamul Kabir, kitab Al-Mujamul Ausat, riwayat saking sahabat saking Imam At-Tabrani rahimahullah sing wafat tahun 918 Masehi di Isfahan, Iran. Wonten malih jalur saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sing wafat tahun 687 Masehi di kota Thaif. Saking riwayat Imam Tabrani. Wonten malih juga jalur saking sahabat Al-Bara' bin Azib Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 690 Masehi di Kufah, Irak. Niki juga riwayat Imam At-Tabrani. Wonten malih juga saking jalur sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu sing wafat tahun 683 Masehi di Mesir saking riwayat Imam Tabrani. Ya. Nah, wonten malih dari Ibu Aisyah,
dari jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sing wafat tahun 50 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Lah hadis niki para hadirin itu ana sing ngarani hadis niki dhaif, ana sing ngarani hadis niki maudhu utawa palsu, ana sing ngarani hadis ini adalah hasan. Salah satu ulama yang mengatakan bahwa hadis niki adalah marfu' itu Imam Tabarani saking dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Sing ngarani mauquf artinya mauquf ini hadis niki hanya sampai pada sahabat Kanjeng Nabi. Itu adalah Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah sing wafat tahun 845 Masehi di Kufah. Beliau termasuk guru dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lah sing ngarani dhaif juga banyak. Termasuk salah satunya adalah ulama hadis mazhab Syafi'i Imam Ali Nuruddin Al-Haythami rahimahullah sing wafat tahun 1404 Masehi di Kairo Mesir dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Mambaul Fawaid. Niki lek kepengin roh ceritane riwayat dan perawi hadis ke-9 ini nggih. Nah, kemudian Ibnu Abi Syaibah juga menyatakan dalam kitab Al-Musannaf bahwa hadis ini adalah sahih. Jadi ulama ini beda pendapat. Ana sing ngarani hasan, ana sing ngarani sahih, ana sing ngarani dhaif, ana sing ngarani maudhu atau palsu. Lah karena ikhtilaf hadis ini dari ulama berbeda statusnya, maka tidak boleh satu ulama yang menyatakan paling benar. Lek sing sampean ngapik status hasan monggo, sing ngapik status dhaif monggo, nggih. Niku pilihan masing-masing, nggih. Para hadirin rahimakumullah. Lah di dalam kitab syarah kitab niki yaitu kitab Tanqihul Qaul Syarah Lubabul Hadis karangane Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Maqi rahimahullah sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah niku menyatakan sing dimaksud ada roka Lailatul Qadri seseorang akan menggapai meraih Lailatul Qadar dengan melakukan 4 rakaat ba'da Isya. Maksudnya itu keutamaan adalah al-ihya'ul lail, menghidupkan malam. Niki. Jadi tetap ono keutamaane, Pak. Ada keutamaan. Nah, wonten malih Syekh Nawawi niki nukil hadis dari Ibu Aisyah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi. Hadis dawa cuma ngeten singkate. Kanjeng Nabi niku pernah ya ketika mari isya jamaah itu masuk ke rumahku kata Ibu Aisyah dan kemudian beliau sholat 4 rakaat 2 rakaat salam 2 rakaat salam kemudian beliau tidur. Berarti kata Ibu Aisyah sebelum tidur itu kita disunnahkan untuk sholat ba'diyah isya. Jangan sampai karena sunnah Nabi nih sampean mari isya ba'diyah nang masjid monggo, mulih nang omah monggo, atau bagi 2 ba'diyah 2 rakaat di masjid mushola 2 rakaat di rumah. Ini soalnya keutamaannya luar biasa. Ya apa? Ada roka Lailatul Qadri oleh koyok Lailatul Qadar. Nah niki baru jawab Pak. Soalnya kalau nate tanglet Gus Kohar. Ya Gus Kohar kalau tanglet langsung teng griyane rumiyin. Gus ngapunten kalau tanglet. Terus pundi carane goleki atau rahasiai mudhone Lailatul Qadar. Gus Kohar jawab, "Lapo kono ngenteni Ramadan?" Ngoten. Pendalu iku mudhun Lailatul Qadar. Nah ini tak golek ilmu nih, ternyata ada riwayat fakaan nama ada roka Lailatul Qadri, yaitu 4 rakaat
sakmarine isya kaya oleh Lailatul Qadar. Oh iki jawabane ya. Nah, karena guru itu enggak semua Pak menjelaskan detail. Guru itu pasti tahu dasarnya. Memang sengaja agar kita muridnya mencari ilmunya. Dikai kunci loh Pak. Nah, dikai kunci kon goleki dhewe. Nah, terjawab ya. Oh, berarti ono sanate, ono hadise, nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana sampean kan yang masyhur kan hanya faham bahwa ba'diyah isya 2 rakaat ya. 2 rakaat kan ba'diyah isya. Lah itu termasuk sunnah muakkad. Nggih. Lah ini ono hadis arba'a rakaatin, petang rakaat. Ya apa sih hukume ya? Ya apa sih hukume? Lah 4 rakaat ini para hadirin, bahkan Nabi pun menurut riwayat Aisyah bojone niku pernah ba'da isya 6 rakaat. 2 rakaat, pernah 4 rakaat, pernah 6 rakaat. Cuma sing masyhur adalah 2 rakaat. Ya, tambah loro maneh sama oleh Lailatul Qadar. Niki dibiasakan. Nah, hadis sahih Ibu Aisyah niki menyatakan tadi bahwa Kanjeng Nabi sholat ba'da isya petang rakaat di rumah Ibu Aisyah. Jadi sampean ojo suudon ketika ana wong sholat jamaah ana musala masjid, mari zikiran, mari donga langsung mulih gak sholat ba'diyah. Ojo suudon barangkali beliau sholat di rumah. Nyatane gak sholat ya wis sampean husnudzon oleh pahala sampean kan. Ya husnudzon. Yes. Oh BE Pak Yudi langsung mulai, oh BE nang omah. Nah kok nyatane gak sholat, ya ben urusan kono. Seperti kita husnudzon, ya. Niku Pak. Jadi silakan sampean bisa sholat 4 rakaat, bisa sholat 2 rakaat. Tapi yang 6 rakaat ini ulama beda pendapat. Para hadirin rahimakumullah, ya. Juga wonten ya, riwayat saking lintune, saking saking Ibu Maimunah bojo Nabi yang ngoten, Kanjeng Nabi nate mlebet teng griyane niku salat ya ba'diyah isya kemudian tidur. Bahkan tidur Nabi itu ana ngoroke ngoten Pak. Lho Kanjeng Nabi ya menungso Pak. Ya ana ngoroke. Ya. Niku jadi enggak kita bisa 2 rakaat atau bisa juga 4 rakaat. Tapi sing kuwatah dalil hadis niku menyebutkan 2 rakaat, yang kedua menyebutkan 4 rakaat. Nah, untuk nyebut 4 rakaat ini sepakati oleh para ulama. Termasuk Imam Hambali rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad dalam kitab Musnad Ahmad. Beliau juga meriwayatkan hadis bahwa hadis 4 rakaat ini adalah hadis sahih. Ya, hadis sahih, Pak. Cuma 4 mazhab ini beda pendapat. Apakah 4 rakaat ba'da isya ini hukumnya bagaimana? Yang masyhur 2 rakaat. Nah, sing jelas ngeten para hadirin, beda pendapat. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu dalam kitab Fathul Qadir, ya, syarah Fathul Qadir fi ilmi tafsir karangane Imam Asy-Syaukani rahimahullah sing wafat tahun 1834 Masehi di Sanaa Yaman. Iku dawuh bahwasanya mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu menganjurkan untuk sholat 4 rakaat. Jadi sampeyan pengikut Syafi'i kados kula jenengan niki melakukan salat petang rakaat ba'da isya monggo. Sebab wonten dalile, wonten riwayate dan juga dipilih boleh oleh mazhab Syafi'i. Ya. Kedua, menurut Imam Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus Suriah dalam kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi, beliau seorang mazhab Hambali niku dawuh bahwa salat isya 4 rakaat ya, 4 rakaat itu bukan ba'diyah tetapi nafilah mutlak. Jadi diarani nafilah mutlak, salatmu mutlak.
Sing loro niku ba'diyah isya, sing loro salat mutlak. Boten ba'diyah semua. Tapi lek madzhab Syafi'i 4 rakaat ini termasuk ba'diyah isya. Cuma dilakoni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lah lek Ibnu Qudamah dari madzhab Hambali 4 rakaat pada isya itu termasuk dari bagian qiyamul lail sadurunge turu. Ya. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa ya memang disyariatkan 2 rakaat ba'da isya, tapi juga disunnahkan nambah loro jadi 4 rakaat, ngoten Pak. Ya, boleh sampai 4 rakaat. Para hadirin rahimakumullah. 4 rakaat ini ternyata para hadirin itu amaliyah ulama salaf. Ya, ulama salaf. Nah, ini direkam oleh Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah tadi dalam kitab Al-Musannaf niku mengatakan ulama salaf itu rata-rata nglakoni ba'da isya 4 rakaat. Lek sampean ngaku pengikut salaf ya oleh melok nglakoni 4 rakaat. Niki. Ya lek males ya loro ae gak apa-apa. Males maneh gak apa-apa wong sunnah, langsung turu gak apa-apa. Tapi gak oleh Lailatul Qadar. Nggih. Nah, beliau mengatakan Imam Ibnu Syaibah dalam kitab Al-Musannaf bahwa keutamaan salat ba'diyah isya 4 rakaat ya itu marfu'. Artinya marfu' itu sampai pada Nabi. Dan hadis tadi adalah hadis memang perkataan Nabi. Ngoten, Pak. Bahkan beliau mencatat ya selain hadis marfu, beliau mencatat ada 10 asar sahabat, 10 asar sahabat yang dipastikan mereka selalu melakukan 4 rakaat setelah isya. Dan juga beliau mengatakan bahwa perbuatan ini adalah jumhur perbuatan dari ulama salafus saleh. Niki. Jadi banyak hadis yang menguatkan walaupun misalnya ono ulama sing ngarani hadis ini dhaif. Tapi beliau mengatakan banyak sekali jalur hadis lain yang saling menguatkan. Ya sangat kuat kata beliau, nggih. Para hadirin rahimakumullah. Ya. Nah, kemudian yang mensunahkan menganjurkan 4 rakaat ini juga Imam Hanafi rahimahullah sing wafat tahun 767 Masehi di Baghdad. Ketika wafatnya Imam Hanafi, lahir Imam Syafi'i. Iku sebuah apa ya? Ya ketepaan ya. Jadi wafatnya Imam Hanafi, lahir Imam Syafi'i. Bawa alam, kok tepak ngganteni barang pelanjut dakwah. Niki. Jadi itu sudah jangan mamang bahwa salat sunnah ba'diyah 4 rakaat ya isya itu dianjurkan dan sepakat dari mazhab Syafi'i bagian dari sunnah. Nah sampean 2 rakaat cukup atau tambah 2 rakaat tambah afdol itu tambah sahih ya. Lah sampean 4 rakaat ba'da isya, lek hadis niki menyatakan sampean di sepuro Gusti Allah 1 juta kesalahan diangkat 1 juta derajat ya, kemudian ditulis 1 juta kebaikan, dibangunkan rumah di surga, subhanallah. Wah, keutamaane gara-gara mek 4 rakaat oleh pahala ta ya meneh nek mati ya dadi mutekno meneh ya, dibotekno lek mati SMS-an sing urip ya. Iya bener gak salah anu. Ngoten. Lho niki hadis Nabi kok nggih kudu percaya. Ya. Para hadirin rahimakumullah ya. Lha terus pundi misale ngoten, misale pas Ramadan nggih. Pas Ramadan ketepaan maris Isya, ba'da Isya nggih. Kes tarawih ya. Nah, sampeyan selaku imam ya tarawih iku ojo langsung mari isya terus salat tarawih. Sebab apa? Sebab ono salat ba'diyah isya. Jadi imam tarawih niku ngomong jamaah
Mangke manut isya salat sunnah rumiyin ba'diyah isya. Sebab kula tingali ana musala, beberapa musala masjid itu mari salat isya langsung tarawih. Eman, Pak. Kenapa eman? Sebab 2 rakaat ba'da isya itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Harus dilakukan karena itu lebih utama dari tarawih. Maksud tarawih 20 rakaat, Pak. Ba'da isya 2 rakaat. Iku keutamaane masih tinggian derajat sholat sunnah muakkad, yaitu ba'da isya. Dan dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, tingkatan sholat sunnah ba'da isya itu lebih unggul daripada sholat sunnah tarawih. Lebih unggul. Ya tapi kalau sampean selaku imam tarawih ba'da isya ya ojo jamaah. Ya dhewe-dhewe ngoten. Nggih. Niku harus dilakukan. Laten Indro, alhamdulillah nggih, mari tarawih ba'diyah isya. Wonten sing langsung tarawih, wonten nggih. Nah, ini berarti pun semerep fadilah tentang ba'diyah isya. Nah, kenapa kok lebih unggul derajat keutamaan salat ba'diyah isya mek 2 rakaat daripada tarawih 20 rakaat? Niki disepakati oleh ulama Syafi'i. Contoh, Pak. Dan kitab Fathul Mu'in karangane Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1597 Masehi di India. Niku dawuh salat sunnah urutan keutamaannya sebagai berikut, kata beliau dalam kitab Fathul Mu'in. Paling dukur adalah salat Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian terus ya lanjut ya ke bawahnya sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Terus sholat apa? Istisqa, njaluk udan. Terus sholat sunnah qobliyah subuh. Ya. Kemudian sholat rawatib lainnya, termasuk sholat ba'diyah isya. Ya, baru nih sore sholat tarawih. Loh, berarti dukuran sholat ba'diyah isya. Mari sholat tarawih, sholat sunnah duha. Mari duha, sholat sunnah apa? Tawaf. Mari ngono sholat sunnah tahiyatul masjid. Terus sholat sunnah ihram. Terus sholat sunnah ba'da wudu dan seterusnya. Jadi intinya sholat sunnah ba'diyah isya bagian dari sunnah rawatib lebih unggul daripada sholat tarawih. Niki. Jadi nek ana sholat isya pas Ramadan ya, saya ulangi, imam itu utamakan dulu, lakukan dulu sholat ba'da isya. Ya. Kenapa begitu para hadirin? Padahal waktunya sama kan. Mari sholat isya ya tarawih, waktunya sama. Nah, kalau ada sholat yang dalam waktu yang sama, ya, maka kalau orang paham fikih, Pak, itu kembali kepada kaidah fikih. Bagaimana ulama dulu itu membuat kaidah? Salah satunya wonten dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangane Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriya. Juga wonten ten kitab Al-Asbah wan Nadhair karangannya Imam Suyuti, termasuk pengarang kitab niki. Niku membuat kaidah yang sepakati para ulama ketika ada 2 sholat dalam waktu yang sama, mana yang didahulukan. Ki wonten niki mereka mengambil dari kaidah fikih yang disusun oleh Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi. Qala Syafi'i, dawuh sapa Imam Syafi'i, wal ashab dan sahabat-sahabat Imam Syafi'i, ya, idza jtama'a salatani fi waqtin wahidin, ketika berkumpul 2 sholat dalam waktu yang satu, kuddima, maka dahulukan, kata Imam Syafi'i, mayukhafu fautuhu tsummal aukada, dahulukan sholat sunnah yang waktunya dikhawatirkan habis. Paham nggih?
contoh sampean sholat isya langsung tarawih, ba'da isya terlewat, ya. Jadi kita dahulukan sholat sunnah ba'da isya dulu, baru sholat tarawih. Ini kaidah fikih. Dan ini kata para ulama Syafi'i, ya, bahwa kudima mendahulukan sholat ba'da isya dari tarawih ikut tafdilu, ya, itu utama, afdal, lebih utama. Dan ini, ya, kata Imam Nawawi adalah pendapat al-ashah, pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i. Ya niki paham nggih? Imam Nawawi dawuh ngoten. Wonten malih Imam Ar-Rafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1226 Masehi di Iran, dalam kitab Al-Ajiz Syarhul Wajiz atau kitab Asharhul Kabir, dia menyatakan bahwa wal as-sahhu, dan pendapat yang paling ashah, paling sah, paling kuat dalam mazhab Syafi'i, anna rawatiba afdalu minha. Salat rawatib lebih afdal daripada salat tarawih. Wis balik no mazhab Syafi'i, le Imam Nawawi dawuh ngoten, Imam Rafi'i dawuh ngoten, maka ini pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i. Sebab Imam Rafi'i, Imam Nawawi syaikhan fi mazhab Syafi'i, guru besar dua dalam mazhab Syafi'i, wis kuat. Dua imam sudah kuat. Para hadirin rahimakumullah, ya. Lah, ada kaidah menyatakan sholat sunnah berjamaah lebih afdal dari sholat sunnah sendirian, kan? Wonten kan kaidah ngoten. Lah ini dijawab oleh Imam Rafi'i. Pendapat sholat sunnah berjamaah lebih afdal dari sendirian, betul kata beliau. Tetapi dikecualikan ketika antara sholat ba'diyah isya dengan sholat tarawih. Dikecualikan kata Imam Ar-Rafi'i. Jadi intinya kita sholat isya, kemudian zikirnya suwe-suwe, ya disingkat aja zikirnya. Ono sholat isya jauh zikirnya, Pak, diwaca kabeh. Lemari ini salam kabeh, iku tes durung mari. Gremeng kabeh jamaah ini. Yo singkat aja. Nah ini kan, nah jadi sholat sunnah ba'diyah dilanjut oleh sholat sunnah tarawih. Kalau gak umum sampai sholat ba'diyah isya 4 rakaat sak durung tarawih, ojo dilakoni. Lek biasa 2 rakaat ya 2 rakaat mawon. Mentang-mentang mari ngaji kitab, aku mari ngaji wingi 4 rakaat iku sunnah. Ya aja, gare fitnah. Lihat jamaah ngerti ilmu, Pak. Karo ilmu sampean cak kolek ngimami 4 rakaat salat opo yo ten, Pak. Jadi 2 rakaat mawon ba'diyah isya. Nggih. Niku jadi harus bijaksana, bijak sini. Ya, niki. Jadi salat lek misale nggih salat ba'diyah isya niku dilakoni sak mari tarawih terus pundi kan ngoten. Padahal waktu ya tadi kaidah mengatakan ba'diyah dulu, kudima baru tarawih. Lek dilakoni sak mari salat tarawih, ya, kemudian sholat sunnah ba'diyah di rumah, gimana hukumnya? Ya, ada yang mengatakan boleh tapi makruh, ada yang mengatakan boleh tapi nopo? Boleh tapi kurang afdal. Ya, sah. Misalnya ono imam lali gak ba'diyah isya, sampean dhewe lali gak ba'diyah isya, kemudian mau tarawih sholat ba'diyah isya, boleh dan sah, tapi kurang afdal sebab waktunya yang afdal setelah isya. Tapi kalau ijma ulama waktu ba'diyah isya itu panjang, Pak, sampai sholat subuh, azan subuh boleh ba'diyah isya. Makanya ono pendapat sah tapi makruh, sah tapi kurang afdal. Itu tetap sah, ya. Cuma lebih utama waktu sholat isya disambung ba'diyah isya. Itu sudah dikatakan banyak ulama Syafi'i
Niki wonten keterangan dan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangane Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 2015 Masehi di Suriah. Nggih. Won. Hadis 9. Hadis 10 para hadirin tentang salat duha ya. Salat duha, waktu salat duha 12 rakaat. Tuh, sintai asyara 12 rakaat salat duha. Ya, maka sampean akan dibangunkan rumah di surga. Niki riwayat sahabat Anas bin Malik, hadis niki. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an sing wafat tahun 709 Masehi di Basrah, Irak. Niki riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan, juga riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah, Irak, juga riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi di Qazwin, Iran. Pun cekap niku ya, termasuk yang Tabrani ya, Imam Al-Baghawi rahimahullah sing wafat tahun 1112 Masehi dan sapiturute kathah juga tercantum dalam kitab Miskatul Masobih karangannya Imam Al-Khatib At-Tabarisi rahimahullah sing wafat tahun 1340 Masehi. Juga wonten kitab At-Tarhib wa Targhib karangane Imam Al-Munziri rahimahullah ya, dan seterusnya. Banyak termaktub dalam kitab-kitab ulama. Tetapi hadis niki tentang duha niki keutamaannya sebagian ulama mengatakan dhaif, sebagian mengatakan apa? Hasan. Ya. Andaikan hadis niku dhaif, Pak, niku boleh kita lakukan untuk amal. Boleh. Sampai duha 2 rakaat monggo. Duha 4 rakaat monggo. Duha 6, 8, 10, 12 monggo. Nggih. Ya, monggo. Niku sudah pertanyaannya ngeten, Pak. Lek wong Wahabi niku jarang salat duha. Kenapa? Mengatakan Nabi itu ya itu ndak rutin salat duhanya. Betul, memang ada hadis sahih dari Ibu Aisyah yang mengatakan pernah ada sahabat Nabi niku tanglet dumateng Ibu Aisyah. Ono sahabat Abdullah bin Syaqiq ya, Al-Uqaili radhiyallahu an ya. Ini ada yang mengatakan sahabat, ono sing ngarani tabi'in. Tapi guru kami dulu waktu ngaji saya ingat menyatakan Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili atau Al-Aqili itu tabi'in, bukan sahabat. Sebab wafatnya tahun 717 Masehi di Basrah. Tanya dumateng Ibu Aisyah, ya Ummul Mukminin, ya, hal kana nabiyyu yusolli duha, apakah Nabi itu salat duha? Ibu Aisyah menjawab, ya, betul, Nabi sholat duha, tetapi Nabi sholat duha ketika beliau tiba dari perjalanan. Lek isu, jadi lek perjalanan toko masih isu ya, matahari wis terbit, itu beliau sholat duha. Artinya dari hadis niku Nabi tidak tiap hari melakukan sholat duha, gak mendino. Tapi dalam rumah Ibu Aisyah niku mengatakan Nabi sholat sunnah duha 4 rakaat. Nggih. Niki. Juga kadang Nabi sholat 6 rakaat, 8 rakaat sampai ada riwayat sampai 12 rakaat. Kenapa Nabi enggak tiap hari sholat duha? Kata para ulama, sebab Nabi khawatir sholat duha jadi wajib untuk umat Kanjeng Nabi. Ya, niki. Nah kalau misalnya baca hadis ini berarti sholat duha kan tidak tiap hari, nggak rutin, kan ngoten. Ya. Tapi ingat itu pernah dilakukan Kanjeng Nabi. Berarti ya, fi'aliyah kan. Jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i itu mengatakan walaupun Nabi tidak tiap hari sholat duha, tetapi disunahkan rutin tiap hari sholat duha.
Loh, ono dalile dah, nih kan? Ono dalile, ono pesan Nabi, 3 pesan Nabi, 3 wasiat Nabi kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, kepada Abu Darda Al-Ansari radhiyallahu. 3 sahabat ini oleh pesan podo, Pak. Jadi Nabi memberikan pesan 3 yang sama kepada 3 sahabat. Kenapa pesannya Kanjeng Nabi? Ya, siji, poso 3 dino setiap bulan. Poso apa? Ayyamul Bid dari tanggal 13, 14, 15 ya, Hijriah ya. Atau tanggal 14, 15, 16. Cuma dari guru kula sing masyhur dimulai tanggal 13, 14, 15 Hijriah tiap bulan. Niki poso Ayyamul Bid ya. Itu ndak pernah ditinggal Nabi itu, puasa itu. Ya, selain Nabi puasa Senin Kemis, juga Nabi tidak pernah meninggalkan puasa 3 hari di tengah bulan. Tapi itu tuh tanggal umum, Pak, tanggal Islam. Ya, niki. Nah, kedua, ya, Nabi berpesan wasiat kepada Abu Hurairah, Abu Darda Al-Ansari, apa? Sholatul duha, 2 rakaat. Tuh wasiat Nabi, Pak, kepada sahabat Kanjeng Nabi. Yang ketiga, tutuplah sholat malammu dengan witir. Lah, 3 wasiat ini ternyata juga persis wasiat riwayat Abu Darda Al-Ansari sing wafat tahun 700 Masehi di Suriah. Ya, persis 3 wasiat sama. Ya. Lah, kemudian mengapa tiap hari disunahkan sholat duha? Sebab wonten hadis ya saking Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an sing wafat tahun 656 Masehi di Rabatoh Arab Saudi. Sahih niki Pak, Imam Muslim. Ya. Yusbihu ala kulli sulamah min ahadikum shadaqatun. Ya. Hendaklah kalian setiap pagi ben isu itu setiap sendi kita itu ya itu kalian lakukan sedekah. Sendi kita ini kata Kanjeng Nabi ono 300 persendian dalam tubuh kita. Dan itu sedekah. Kabeh sendi itu sedekahkan. Disedekahi. Ya, tasbih juga sedekah, tahlil juga sedekah, tahmid juga sedekah, takbir juga sedekah, amal ma'ruf juga sedekah, nahi mungkar juga sedekah. Ya, semua sedekah kata Kanjeng Nabi. Wa yajzi'u min dzalika rak'atani. Dan semua sedekah-sedekah itu cukup kata Nabi apa? Min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Jadi sedekah-sedekah mau sing akeh mau cukup dikumpulno ngelakoni 2 rakaat salat duha. Paham nggih? Niki. Jadi ya, balon-balon kita loh Pak, persendian jumlahnya 300 persendian dalam tubuh kita itu disedekahi dengan cara apa? Salat duha. Niki. Jadi intinya jumhur ulama mengatakan walaupun Nabi tidak setiap hari sholat duha, tetapi riwayat lain hadis yang sahih itu wasiat Kanjeng Nabi. Sama bisa jahat sampean. Kok takoni wong apa duha? Oh, Nabi lo jarang ngelakoni kok sampai ngelakoni. Ya, sampean jawab ya piye? Jawab. Gak iso. Ini jawabannya. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Ya. Makanya hadis-hadis ini bertabrakan kan? Situ jarang ngelakoni, situ wasiat. Akhirnya ulama ini beda pendapat, Pak. Ono sing ngarani salat duha ini sunnah untuk terus-menerus tiap hari. Ya. Ini jumhur ulama dan mazhab Syafi'i itu tiap hari. Ya. Jadi tetap sunnah kata mazhab Syafi'i sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah sing wafat tahun 1449 Masehi di Kairo Mesir dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Niku sunnah ya. Nabi memang tidak merutinkan sholat duha ya. Tapi tidak akan menghilangkan kesunahannya kata beliau ya. Jadi
istiqomah sholat duha tiap hari itu adalah bagi orang-orang awam, kata Nabi, dawuh Nabi niki. Yeah. Wong sing ngerjakan sholat duha setiap hari itu bagian dari awab. Sinten awab itu? Awabin, wong-wong sing balik nang Gusti Allah, wong sing tobat marang Gusti Allah. Makanya ulama beda pendapat, Pak. Salat awabin itu ono sing ngarani salat pada maghrib 6 rakaat. Ono sebagai ulama mengatakan awabin itu ya duha itu. Paham ya? Jadi kita enggak boleh fanatik, ya. Para hadirin rahimakumullah, cuma saya ulangi, jumhur ulama dan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa niki wonten juga di kitab Imam Nawawi, kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, bahwa salat duha itu sunnah. Pendino dilakoni enggak masalah. Ya, cuma mazhab Hambali dawuhnya dan mazhab Hambali sekali-kali salat duha, sekali-kali. Soalnya Nabi gak rutin tiap hari. Niku mazhab Hambali. Ya, malah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, lek ana apa-apa baru salat duha. Sing terakhir gak sunat belas pendapat niku. Nggih, ono malih ngoten niku. Cuma jumhur ulama dari 4 mazhab ya, itu juga termasuk mazhab Syafi'i, ya, mensunahkan sholat duha setiap hari. Paham ya? Nah, jumlah rakaatnya pinten, waktune piye juga beda pendapat. Loh, di dalam mazhab Syafi'i ini lho, Pak, beda pendapat jumlah rakaat duha. Contoh, pendapat pertama ini Syafi'i ini, itu mengatakan minimal 2 rakaat, ya, yang bagus 4 rakaat, yang terbanyak 8 rakaat. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, maksimal 12 rakaat. Pendapat ketiga, gak ono batasan rakaat, sakarep sampean. Loh, ini mazhab Syafi'i 3 pendapat. Cuma yang masyhur di dalam pendapat Syafi'i, kata guru saya, ya, saya masih ingat, itu adalah 8 rakaat. Tapi nek sampean 12 rakaat monggo, sak pegele nggih monggo. Wong sak karepe ono pendapat ngoten. Nggih. Nah, bagaimana waktunya? Nah, waktu salat duha itu ngene, Pak, rumusnya. Terbit matahari sampai tambah 20 menit. Ya. Lah itu pas untuk isyraq. Sampai ono syarate, Pak. Sama subuh gak turu wiridan sampai terbit matahari, ya, kemudian sholat isyraq. Rada awan titik paling afdal sholat duha ketika matahari meninggi. Ya, lek dihitung jam itu kurang lebih duha paling bagus waktunya adalah jam 7 sampai jam 9 pagi. Sebab matahari sudah panas meninggi. Batas waktunya kapan? Batas waktunya 20 menit sebelum istiwa. Intine wis sadurunge zuhur. Ya, bisa zuhur sampai lagi. Zuhur jam 11.40 nggih. Sampai jam 11 terakhir iki ngono lho, Pak. Salat duha. Tapi ojo keri-keri, Pak. Kuwatir pas duha sampai adzan zuhur sampean. Ya jam 09.00, jam 10 ngoten nggih. Iku lek nang pondok niku duha ya ketika masih sekolah jam 7.30 duha. Jamaah dan sekolahan rumiyin. Ya. Loh, kok jamaah? Itu bagian dari napa? Taklim. Dari pengajaran, ya, dari pengajaran. Enggak apa-apa, ya. Terus pun di surate salat duha mari Fatihah. Nah niki ada 2 pendapat ulama. Sebenarnya gak ono pakem, Pak. Cuma ulama ini cek umat niki mboten ngawur. Lek pengen sampean luwih afdol, Pak, niku rakaat pertama surat Asy-Syams. Rakaat kedua ad-duha. Ayo suwe. Syarakat iki sampai sing gampang nggih, ngapik napa Syekh Nawawi Al-Bantani. Ngapik pendapatnya Imam Samsuddin Ar-Romli rahimahullah sing wafat tahun 1597 Masehi di Kairo Mesir dalam kitab Nihayatul Muhtad Syarhil Minhaj. Ya, niku dawuh rakaat pertama niku Al-Kafirun,
rakaat kedua al-ikhlas. Nggih, niku. Jadi ngapa sih gampang-gampang nggih? Sampeyan wasamsi yo kapal, wadwa yo kapal. Tapi aja cukup ngarepe to Allahu Akbar waladhdallin amin bismillahir wadduha Allahu Akbar ya aja. Maksudnya iku lengkap. Wasamsi wa duhaha. Nggih. Salat witir niku kan salat penutup nggih. Mantun tarawih terus apa? Pemilih salat tasbih. Ya. Jadi kan mboten perlu witir mari. Enggak perlu. Terus napa? Selain itu kan terus kesukaan dia kan witir ini kan artinya ganjil. Nah, tapi kan sesuai apa? Terus umur dikhatam itu kan kalau salat malam 2 rakaat salam. Nah, kalau 2 rakaat salam terus tunggalan berarti memang witir gini ya, pendapat yang masyhur ulama ya, tidak ada witir 2 kali ya, kata witir 2 kali. Sampai misalnya witir sadurunge turu maka malam hari ndak witir lagi. Pendapat yang kedua genepi ganjil, paham ya? Maksudnya gini, sampai Ramadan 3 rakaat ya, sampai genepi situ. Wah, tadi ganjil, tadi genep, wah kira tutup witir maneh. Jare guru kula niki ya pendapat ulama yang ngoten niku, tapi aja ijogo ya. Mosok mari genepin ganjil piye ya. Nah, pendapat yang ketiga ya, itu ada yang mengkhususkan untuk Ramadan. Jadi lek mari witir raweh, kemudian malam witir lagi itu gini. Witir kan berjamaah ya ketika tarawih kan. Nah, tidak boleh witir 2 kali jamaah. Paham ya? Nah, kemudian lek witir mana ketika Ramadan akhir malam itu sendirian, enggak boleh jamaah. Tapi guru kami dawuh wis ngapik sing pendapat sing enak. Ya, jumhur ulama tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Lek wis witir tarawih bengine gak usah witir maneh. Wis itu ae paling gampang itu. Ya, lek sampai misalnya ngene. Aku 3 witir. Terus usolli sunatal witri rakaatan. Tadi genep. Telu situk bengi 4 kan. Terus tutup witir. Aku ya mikir ngene, kok iso ya ana salat ganjil genepi ini kan. Itu guru saya juga tertawa waktu itu menjelaskan. Ya guyu. Nah, arti itu. Lek sampean ngapik misalnya Ramadan, memang ada pendapat seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Lek Ramadan khusus, yaitu berjamaah, jangan lakukan 2 kali berjamaah witir, tapi lakukan sendirian. Ya, wis. Jadi ada pendapat tidak ada witir 2 kali, ya. Cukup 1 kali, situ aja kami pegang ini. Ya. Lek khusus Ramadan lek sampean witir, wis bengine gak usah witir maneh. Wis itu aja. Ya, karena itu pendapat paling kuat. Pun ya. Nah, ada lagi ngantuk. Nah, tak sampai titik ya. Misalnya sampean salat tarawih terus gak melok witir. Apakah sah? Ya. Loh, dipahami nggih. Tarawih dengan witir itu tidak terkait. Sebab apa? Niate dewe. Lah sampai tarawih tok, terus witir kok bengi. Penutup apa? Malam, monggo. Enggak masalah. Ya, boleh kata para ulama, tetap sah. Oleh pahala tarawih ya, oleh pahala tarawih. Tetapi kerugiannya apa? Tidak dapat keutamaan berjamaah. Ya, itu aja. Ya, tidak dapat keutamaan berjamaah. Jadi boleh sampai mari tarawih terus mulai. Coba Pak Yudi coba ngono, Pak. Tengah-tengah soft. Mari tarawih langsung mulai. Coba uang komentar apa, Pak? Misalnya, iku gak pelok witir. Ya kan ketemu pasti kan komentar. Nah, itu enggak apa-apa, enggak masalah. Husnudzon, Pak, baik keblet nggih. Cak kolek boleh sik kudu ngising balik.
Mulai tarawih mulai. Tarawih mulai. Berarti ini sholat bengi mungkin kayak penutup. Boleh. Ya, sebab witir dan tarawih itu keduanya tidak terkait. Cuma karena Ramadan itu qiyamul lail, ya dalam Ramadan ditutup witir. Paham nggih? Jadi enggak apa-apa. Nggih. Mungkin manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahya dan mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.